Masih ingatkan dengan mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah hanya dengan tongkatnya? Tak disangka-sangka, ditemukan bukti penelitian adanya keberadaan Nabi Musa. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada tahun 1988 mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah. Ron Wyatt mengatakan bahwa bangkai kereta tempur Paraoh yang tenggelam di Laut Merah tersebut digunakan saat mengejar Musa bersama para pengikutnya. Ron Wyatt bersama para peneliti lain juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Adanya temuan tulang belulang itu memperkuat dugaan kerangka bala tentara Paraoh yang tenggelam di Laut Merah. Didukung juga oleh hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang ditemukan, yang dinyatakan memang benar adanya. Para peneliti menyebutkan bahwa struktur dan kandungan tulang yang ditemukan telah berusia sekitar 3.500 tahun. Sementara kisah pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi dalam kurun waktu yang sama, sekitar 3.500 tahun lalu. Tidak hanya tulang yang ditemukan, ada benda lain yakni poros roda salah satu kereta kuda tentara Firaun, yang kini telah berubah menjadi batu karang. Uniknya, dari beberapa bangkai kereta tadi, ditemukan juga sebuah roda yang terdiri dari 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Dapatkah kita membayangkan berapa besar gaya yang diperlukan untuk bisa membelah air laut, yang kedalamannya mencapai ratusan meter untuk waktu yang cukup lama? Menurut perhitungan para ahli fisika, diperkirakan butuh tekanan, gaya persatuan luas sebesar 2 Newton per meter persegi, atau setidaknya diperlukan hembusan angin yang sangat kuat, dengan kecepatan konstan 30 meter, detik 108 km per jam. Lalu, kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka, terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syura 26:63. Dan, ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Quran Surat Al-Baqarah 2:50. Ketika mereka, Musa dan kaumnya, meninggalkan Mesir, Fir'aun tampak sangat marah. Ia merasa Bani Israel sudah tidak mempercayainya lagi. Karena itu, ketika Musa dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir, Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan menangkap Musa dan kaumnya. Dalam perjalanan pengejaran tersebut, saat Musa dan kaumnya berada di pinggir pantai, Bani Israel merasa khawatir kalau mereka akan terkejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Nabi Musa alaihi salam mengingatkan kaumnya bahwa mereka tidak akan terkejar karena Allah pasti akan menolongnya. Hingga akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan dan atas izin Allah. Maka, terbelahlah lautan tersebut, yang tiap-tiap sisi belahan laut itu setinggi gunung. Itulah bunyi ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Maka, Musa dan kaumnya menyeberangi lautan tersebut hingga tiba di seberangnya. Sementara itu, Fir'aun dan pasukannya sedang berada di tengah-tengah lautan. Ketika itu pula, Allah memerintahkan Musa supaya memukulkan kembali tongkatnya hingga akhirnya tertutuplah lautan tersebut dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Sampai kemudian, jasadnya berhasil ditemukan oleh orang-orang Mesir dan kemudian tubuhnya diawetkan. Quran Surat Yunus 10:92.